Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda yang hebat? Dimanapun ayah bunda berada, tetap semangat dalam mendidik anak-anak tercinta kita. Nah, di sesi kali ini ayah bunda, kita akan bahas tentang bagaimana deteksi dini gangguan tumbuh kembang anak. Ayah bunda, banyak faktor yang dapat memicu gangguan tumbuh kembang anak. Kita akan bahas satu-satu faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi gangguan tumbuh kembang anak. Di antaranya yang pertama ayah bunda, ketika bayi lahir tidak langsung menangis. Ini harus diwaspadai ketika bayi tidak langsung menangis. Makanya saat bayi lahir itu dokter berusaha untuk dapat membuat bayi itu menangis. Karena menangis itu adalah modal untuk bicara. Saat bayi tidak menangis pasti ada sesuatu yang terjadi. Kemudian yang kedua, itu berhubungan dengan proses persalinan. Apakah di vakum, bius total, ketuban pecah di dalam. Ini menjadi faktor yang dapat memicu adanya gangguan tumbuh kembang pada anak. Kemudian faktor yang ketiga yaitu bayi lahir prematur. Ini juga harus diwaspadai, bayi lahir prematur. Faktor kemudian yang keempat yaitu bayi terlalu tenang dan terlalu sensitif. Jadi saat bayi terlalu tenang, bunda juga harus waspada. Jangan malah akhirnya, anak saya mah anteng, enak, tidur terus. Nah, ini juga harus diwaspadai, apalagi pada saat misalnya ada hujan besar, geledek, kemudian pintu, misalnya piring pecah, itu anak tidak bereaksi apapun, itu juga harus diwaspadai, pasti ada sesuatu, dan ini dapat menghambat tumbuh kembang anak kelak. Faktor selanjutnya yang kelima, ketika bayi menyusui tidak mau melihat atau menatap wajah ibunya, jadi menolak kontak mata, ini juga harus diwaspadai. Kemudian faktor yang keenam, saat anak menghindar atau meronta ketika dipeluk, jadi nggak mau dipeluk. Dan kalaupun mau dipeluk itu hanya hitungan detik saja. Ini pasti ada sesuatu di taktilnya, sentuhannya. Nah, ini juga dapat menghambat nanti tumbuh kembangnya. Kemudian faktor selanjutnya yang ketujuh, jika digendong anak menjadi tegang atau kaku, jadi tidak nyaman pada saat anak digendong. Kemudian yang kedelapan, anak sakit panas atau demam tinggi dan bahkan sampai kejang atau step. Ini di usia bayi lahir 0 sampai 2 tahun. Ini harus diwaspadai. Jadi saat nanti anak kita panas tinggi, itu harus kita benar-benar sebagai orang tua tuh harus waspada. Jangan sampai terjadi step atau kejang. Karena ini akan menghambat yang kelak nanti akan menyebabkan adanya gangguan tumbuh kembang anak kita. Kemudian yang terakhir, faktor yang kesembilan yaitu fase tumbuh kembang anak terlalu lambat atau bahkan ada yang terlewat. Kadang ayah bunda itu yang paling sering saya temukan di sini terlalu bangga, terlalu senang. Misalnya usia 8 bulan, anak saya mah udah bisa langsung jalan usia 8 bulan. Tanpa misalnya nggak merangkak, tahu-tahu jalan. Ini ada tahapan yang terlewati, yang terskip. Nah, ini berbahaya dan ini juga dapat menjadi
faktor yang nantinya menjadi gangguan tumbuh kembang. Jadi bukan hanya anak yang terlewati stepnya atau tahapannya, tapi juga yang terlalu lambat. Misalnya sampai dengan usia 1,5 tahun belum jalan, atau usia 1 tahun belum duduk. Nah, ini harus diwaspadai. Dan kalau ayah bunda sudah melihat faktor resiko dari 9 faktor resiko yang sudah saya paparkan tadi, sebaiknya bunda segera konsultasi ke klinik tumbuh kembang anak. Baik bunda, demikian dari saya. Terima kasih. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.